Saya mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mulai perkuliahan untuk desain otomotif 3, yaitu untuk pertemuan ke-10. Untuk hari ini materinya yaitu cetak dan ekspor file Fusion 360 dari desain yang sudah dibuat ke dalam file 2 dimensi yang bisa cetak menjadi 2 dimensi seperti PDF atau JPEG, atau mau men-save dalam bentuk file auto diffusion. Oke, seperti itu. Untuk sebelumnya, hari ini saya mau cek dulu untuk persensi. Hari ini yang datang ada 9 orang. Mas Eko Wicaksono, Fahri, Mas Ferry, Haidar, Ilham Haji Pamungkas, Ilham Pangestu, Imam, dan Rizky. Oke, untuk ke-8 orang ini nanti persensinya ikut ke YouTube juga sekalian, biar saya mudah untuk untuk saving ataupun untuk backup seperti itu. Oke, selanjutnya kita langsung ke materi. Oke, sebentar. Oke, selanjutnya sebagai contoh yang sudah membuat yaitu Mas Aji. Mas Aji sudah membuat nggak keluar ya di PPT-nya ya? Oke, saya rubah untuk ininya. Windows 4. Oke, sudah kelihatan untuk materinya. Sudah kelihatan kah? Silahkan mic di-on-kan, nggak masalah. Oke, jadi nanti untuk file, karena di dalam desain kalian untuk racang bangun, maka nanti file yang dibutuhkan yaitu seperti ini. File yang sudah diekspor dalam 2 dimensi. Ini nanti yang akan dilampirkan di dalam proposal. Seperti itu. Tampak depan, tampak atas, tampak samping, dan isometri. Cuma untuk Mas Aji ini ada hal yang perlu saya perbaiki, yaitu untuk tampilan. Tampilan di sini semua yaitu wireframe. Kalau wireframe seperti ini, jadi tampilannya terlalu acak-acakan, jadi tidak bisa fokus seperti ini. Ini kan kita sampai bingung, ukuran 540 ini untuk memberi ukuran apa, seperti itu. Jadi karena nanti desain kalian kompleks, kalian harus pintar-pintar memberikan ukuran. Seperti contoh seperti ini harusnya dibagi menjadi beberapa part. Part pertama yaitu untuk desain secara umum, yaitu ukuran panjang, tinggi, lebar, terus komponen-komponen atau nama-nama komponen. Tidak perlu sampai ke dalam detail seperti ini. 330 itu apa? Tidak perlu. Nanti di part kedua kalian fokuskan untuk sebagai contoh di sini tempat penampung air ini. Ukurannya berapa? Itu lebih detail. Seperti itu. Terus part ketiga di kerannya. Kerannya mana saja? Ukurannya mana saja? Seperti itu. Yang keempat bisa ke tempat sabunnya. Kelima pijakan kakinya. Jadi bisa sampai dalam 5 atau 6 desain. Jangan menjadikan satu ukuran itu di semuanya. Itu nanti akan membuat pembaca menjadi pusing. Seperti itu. Oke, saya cek dulu untuk punya saya sudah. Saya akan stop sharing. Saya akan memperlihatkan present untuk untuk fusionnya tidak keluar ini. Oke, fusionnya saya geser aja. Oke, ini sebagai contoh punya Mas Mas Pinggi. Kelihatan tidak?
Belum kelihatan ya? Oke, saya akan ulangi. Oke, sekarang sudah kelihatan? Ya, ini punya Mas Pinky. Ini kemarin ada revisi. Maaf, ini yang suaranya masuk siapa? Maaf yang kalau ada berbicara dengan teman atau apa, silahkan di off-kan dulu ya, biar nggak mengganggu. Oke, saya lanjutkan. Ini sebagai contoh punya Mas Pinky. Kelihatan kah? Terus ini punyanya Mas Aji, seperti ini. Nah, untuk proses save di dalam ekspor file menjadi yang seperti ini, jadi nanti yang dikirimkan adalah file satu PDF yang yang ini tadi. Terus yang satu adalah file F3D atau gambar 3D dari Fusionnya. Ini file yang akan saya jadikan penilaian, seperti itu. Selanjutnya kita kembali lagi ke desain ini. Untuk file F3D bagaimana untuk ekspornya? Karena di sini tidak ada save. Kalaupun ada save, dia akan tersimpan di dalam cloud atau internet. Kalau ingin save di dalam komputer, itu pilihnya ke export di sini. Pilih nama dan di sini pilih tempat. Ini ada pilih file, mau Autodesk Inventor, DWG ini untuk AutoCAD, terus SketchUp itu juga ada, ini untuk yang Google, SAT file ini untuk 3D printing bisa. Kita pilih yang F3D aja untuk Autodesk. Terus lokasinya di sini kita klik, kita pilih di mana, silahkan. Kita contoh my desktop. Kalau sudah di desktop, kita save. Di sini kita ekspor. Selanjutnya kita akan cek di desktopnya. Desktop. Ya, desktopnya di sini. Kita cari file tersebut. Tadi adalah wastafel. Kita ketik W. Nah, di sini filenya akan terbentuk F3D seperti ini. Ini yang akan kalian kirimkan. Itu untuk yang kedua, itu untuk file F3D. Ini bagi yang belum tahu ya. Untuk selanjutnya yaitu untuk share ke dalam 2D, yaitu kita pilih design, kita pilih drawing from design. Kita perlu save lagi tempatnya di mana. Kalau sudah, kita pilih save. Kita tunggu beberapa saat. Nah, dia akan meminta save secara otomatis. Itu lah, di sini ada pengaturan. Kita diminta untuk apakah mau full atau enggak. Contoh kalau enggak, kamu mau bagian apa dulu sih? Contoh mau cuma bagian rangkanya aja. Jadi yang diklik adalah rangkanya aja. Kalau yang dipindah hanya pedalnya, ya kita pilih pedalnya saja. Cuma syaratnya dia sudah harus dijadikan menjadi komponen. Kalau dia body, dia tidak mau. Seperti itu. Terus yang selanjutnya, komponen ini juga harus sudah dipilah. Kalau komponen masih sudah menjadi satu, ya tetap nggak bisa dipilah. Harus dipilah menjadi sendiri-sendiri, pipa 1, pipa 2, pipa 3, atau wastafelnya, seperti itu. Karena ini saya ingin mencari contoh yang semuanya, jadi full assembly. Kita pilih create new, karena kita membuat baru. Kita from scratch, kita pilih standarnya, kita ISO, unitnya adalah milimeter. Kertasnya mau apa? Saya sarankan A3 yang besar. Kalau A4 nanti terlalu kecil. Kita oke. Oke. Dia akan proses dulu. Kita tunggu prosesnya. Akan ada beberapa saat. Kalau sudah, dia akan keluar di tab yang baru di sini. Nanti United seperti itu.
Kalau sudah, kita akan tunggu sampai dia keluar kertasnya nanti. Nah, ini masih loading. Tandanya apa loading? Tadi warna biru tadi. Nah, kalau sudah seperti ini kertas untuk pengiriman wastafel atau desainnya. Nah, ini sudah, kita pilih desain utamanya, klik di sini. Kalau sudah, kita perlu untuk tampak samping, kita pilih yang atas ini, project view. Dari project view ini, klik ini untuk menampakkan samping. Di sini tampak samping. Sudah. Kalau tampak atas, sudah. Tambah satu lagi yaitu tampak isometri. Kalau sudah, kita enter. Nah, di sini sudah terlihat semuanya, ya kan? Karena saya butuh detail, kita rubah ini untuk tampak yang lebih nyata, yaitu view-nya kita rubah. Klik kanan, edit view. Nah, di sini pilih stylenya. Kita pilih style yang mana? Apakah mau yang ini? Kalau saya, karena di sini tidak membutuhkan gambar yang dalam, kita butuh yang shaded aja, bukan shaded with edge. Nah, seperti ini. Oke. Kalau sudah, kita close. Nah, dia akan kelihatan seperti ini. Akan kelihatan secara nyata. Selanjutnya, kalau sudah, kita rubah untuk yang bagian di sini. Di sini kita hanya perlu memberi ukuran secara umum saja. Sebagai contoh adalah ukuran dimensi tinggi. Dimensinya tinggi 770. Terus selanjutnya kita bisa pilih dimensi lebar. Lebar nggak harus di sini juga boleh, biar tidak terlalu penuh. Lebar. Terus di sini lebar sudah, tinggi sudah. Sekarang untuk yang lebar, panjang, tinggi, ini sudah semuanya. Kalau memang diperlukan, kita bisa memberi keterangan atau nama-nama untuk ini part 1 apa, part 2 apa, seperti itu. Sebagai contoh ini. Nah, part A ini apa? Seperti itu. Kita kasih adalah tempat sabun. Kita pilih aja sudah, tempat sabun. Oke, gitu. Terus di sini juga bisa lagi untuk yang ini. Ini B. Kita beri nama keran air. Oke, bisa. Oke, sebentar ya. Mohon maaf. Ini tadi ada masalah dengan kamera saya. Oke, ini sudah. Selanjutnya di sini mungkin injakan kaki di sini tidak terlihat. Kita bisa nanti untuk tampak yang selanjutnya atau bagian yang selanjutnya, atau ini kita bisa rubah ke kita hapus, klik kanan, delete, kita rubah di tampak yang tampak atas, biar kelihatan kakinya. Ini memang tidak kelihatan ini desainnya.
seperti itu. Kakinya emang nggak kelihatan ini. Oke, nanti bisa dilanjutkan. Oke, yang penting itu dulu. Nanti tinggal diberi nama. Atau bisa juga sebenarnya nanti diberi tabel. Setiap bagian-bagian ini bisa di sebagai contoh ini kita move. Tapi syaratnya di sini sudah dikasih nama di komponen-komponen yang ada di ini saya hapus dulu. Ya, astagfirullah. Oke, alah. Oke, ini kita mau juga dengan ini. Ya. Jadi di sini nama-nama ini akan keluar secara otomatis. Cuma syaratnya di sini sudah harus dipilih atau sudah harus di-part sendiri-sendiri seperti itu. Maka di sini nanti akan keluar materialnya apa, karena ini masih material ternyata masih still semua, jadi perlu diperbaiki. Jadi kalau sudah seperti ini, tinggal kita akan ekspor di output. Ekspor, kita pilih mana? Kita pilih open setelah di save, kita oke, line weight-nya kita centang, ukurannya kita oke. Mau disimpan mana? Ini saya coba simpan di desktop. Oke. Mohon maaf, saya tidak tahu kalau tadi keluar ya. Oke, saya lanjutkan untuk ini tadi. Nah, ini sudah ke save di sini. Jadi desainnya di sini sudah ada keterangan-keterangannya. Seperti itu. Oke, itu nanti yang harus kalian kirimkan ke saya. Oke, mungkin itu dari saya. Ada pertanyaan? Halo? 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 Ada suaranya kah? Oke, mungkin itu dulu saya cukupkan, nanti bisa dicek di YouTube.